Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 29 Oktober 2020 dalam pekan ke-30 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi yang kita gunakan hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 6 ayat 10 sampai dengan 20, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 13 ayat 31 sampai 35. Hidup pada umumnya dan hidup Kristiani pada khususnya adalah sebuah perjuangan. Perjuangan melawan kekuatan jahat, kekuatan iblis. Inilah yang menjadi inti kedua bacaan liturgi hari ini. Rasul Paulus dalam bacaan yang pertama mengingatkan jemaatnya di Efesus akan hal ini, bahwa mereka harus berjuang melawan kekuatan jahat, kekuatan iblis. Karena itu ia berharap supaya jemaatnya di Efesus berdiri kokoh dan kuat dalam iman akan Allah. Paulus bahkan mengingatkan jemaatnya di Efesus bahwa kekuatan yang jahat itu, kekuatan iblis itu bisa hadir dalam diri sesama manusia, bisa hadir dalam diri orang yang berada dekat dengan mereka. Kekuatan kejahatan itu, kekuatan iblis itu tidak jauh-jauh dari mereka. Lebih dari itu, Rasul Paulus memberikan tips bagaimana caranya mereka mengatasi kekuatan jahat, kekuatan iblis itu. Ada dua tips yang diberikan oleh Paulus kepada jemaatnya di Efesus. Yang pertama, mereka diminta untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah mereka diajak untuk berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, dan berkasutkan kerelaan untuk mewartakan Injil. Tips yang kedua, jemaat di Efesus diminta untuk mengenakan apa yang Rasul Paulus sebutkan dengan perisai iman, yakni sabda Allah dan doa. Saudari dan saudara yang terkasih, nasihat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Efesus dulu juga bisa menjadi nasihat untuk kita zaman ini. Situasinya bisa berbeda, tetapi intinya kita pun tidak lepas dari perjuangan melawan kejahatan, melawan kekuatan iblis. Karena itu tips yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bisa menjadi tips yang diberikan Rasul Paulus kepada kita saat ini. Kita diajak untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah, yakni kebenaran, keadilan, dan kerelaan untuk mewartakan Injil. Dan yang kedua, kita diminta untuk mengenakan perisai iman, yakni sabda Allah dan doa. Itulah kekuatan yang bisa menolong kita mengatasi kekuatan jahat dan kekuatan iblis yang berkeliaran dalam kehidupan kita. Saudari dan saudari terkasih, kekuatan yang jahat, kekuatan iblis yang dasar tidak jauh-jauh dari kita. Itulah yang juga menjadi salah satu nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dia mengatakan bahwa kekuatan jahat itu bisa hadir dalam diri manusia. Karena itu yang dilawan bukan kekuatan manusia, tetapi kekuatan kejahatan, kekuatan iblis yang hadir dalam diri manusia. Tidak semua sesama adalah
orang yang menolong kita untuk bertumbuh dan berkembang dalam iman makin kokoh kepada Tuhan. Mereka bisa saja menjadi sarana yang dipakai oleh iblis untuk menghancurkan iman kita akan Allah. Sementara dalam bacaan Injil, Yesus mengalami bagaimana kekuatan jahat itu hadir dalam diri manusia. Sekurang-kurangnya orang-orang Farisi dan Herodes terutama, ketika mereka meminta Yesus untuk keluar dari tempatnya supaya Yesus tidak melakukan sesuatu yang baik, menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan pada saat itu. Orang-orang seperti inilah, orang Farisi dan terlebih lagi Herodes, adalah manusia yang dipakai sebagai sarana oleh iblis untuk menggagalkan semua perbuatan baik yang seharusnya dilakukan oleh Yesus dan juga oleh kita sekalian. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga bacaan-bacaan liturgi hari ini memberikan kepada kita sebuah tanda yang membuat kita mesti waspada terhadap kejahatan yang ada di sekitar kita, yang bisa hadir dalam diri sesama kita ketika sesama kita tidak mendukung kita atau menghalang kita untuk bisa berbuat lebih baik dalam kehidupan kita. Atau jangan sampai, kita diingatkan juga, jangan sampai kita sendiri menjadi orang yang dipakai oleh kekuatan iblis untuk menghancurkan orang-orang lain yang berkehendak baik untuk melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupannya. Tuhan memberkati.